Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. PR-nya yang mana Mas Adri? Tamarin 11 ya. Suruh baca dan terjemahin. Monggo Pak Rahmat, nomor 1. Oke. Artinya? Salah. Failnya bakia apa? Failnya bakia mana? Tadi jenengan kan artikannya apakah dia menyisakan gitu ya? Telah menyisakan. Iya. Dia toh? Apakah dia telah menyisakan kan? Ya salah kalau diartikan dia. Apakah ada makanan sedikit tersisa? Ya. Abaqiya minat ta'ami syai'un. Syai'unnya di situ fa'ilnya. Jadi ngartikannya ya kata tanya, kemudian subjeknya, baru predikatnya. Apakah ada makanan yang tersisa sedikit dari dia? Pak Ardi gimana ngartikannya? Apakah ada makanan yang tersisa? Apakah ada makanan yang tersisa? Itu bahasa Indonesianya ya. Kalau secara utuh memang seperti itu. Kalau perkata, apakah ada tersisa ada dari makanan? Mas Adri artikan gimana Mas Adri? Enggak, kalau arti bahasa Indonesia yang baik dan benar ya tadi seperti itu. Apakah ada tersisa makanan gitu loh. Apakah ada tersisa makanan? Apakah masih ada makanan yang tersisa? Ya. Pak Cahya. Apakah ada makanan tersisa? Nah, Pak Aris? Ya. Jadi kalau perkatanya apakah? Ya. Tapi memang nggak enak kalau perkata ya, nggak enak memang. Kalau didengar kuping nggak enak. Apakah ada sesuatu yang tersisa? Apakah ada sesuatu yang tersisa dari makanan? Gitu loh. Apakah ada sesuatu yang tersisa dari makanan? Karena syai'un di situ kan fa'ilnya dari bakia. Jadi kalau secara kosakata yang tidak ada perubahan, abakia syai'un minat ta'am, harusnya begitu. Abakia syai'un minat ta'am, apakah ada sesuatu yang tersisa dari makanan? Kan itu kalau perkatanya. Tapi kalau jadinya apakah ada makanan sisa? Karena syai'un yang dimaukan di situ adalah apa? Makanan. Ya. Oke, lah bahas. Monggo Pak Rahmat ulangi. Nah begitu, jadi bukan mengartikannya apakah dia menyisakan ya. Kalau dia menyisakan itu jadi pelakunya orang lain. Ya, apakah dia menyisakan makanan, pelakunya itu nanti jadi dhamir huwa. Sedangkan di sini fa'ilnya adalah syai'un. Anda mau jelaskan nanti takutnya tambah bingung. Udah pokoknya gitulah artinya ya. Nah, karena nanti penjelasan masuknya ke penggunaan huruf dalam sebuah kalimat.
Ya, tapi artinya seperti yang antum sebutkan tadi. Nah, inilah pentingnya mengerti tata bahasa Indonesia dalam menerjemahkan. Kalau kita artikan dengan perkata, bakal nggak enak. Apakah ada sesuatu yang tersisa dari makanan? Kan begitu pertanyaannya. Apakah ada sesuatu? Kan subjeknya dulu. Apakah ada sesuatu yang tersisa dari makanan? Gitu ya. Kan nggak enak kalau bahasa Indonesia seperti itu. Walah pakai sesuatu segala, membuang kosakata kan begitu ya, memperbanyak kalimat. Maka akhirnya dibuat sama mereka, apakah ada makanan tersisa? Karena syai'un huwa ta'am gitu loh. Ya. Kalau di dalam hadis itu Rasul nanya gini, nggak pakai syai'un. Ya, hal min ta'am, apakah ada makanan? Istrinya menjawab apa? Ya, nggak ada. Akhirnya idan ana shaimun. Kalau gitu saya apa? Puasa. Gitu ya. Maka kalau kita meneliti hidupnya Rasul nyaman, simple. Ya, nggak ada makanan, ya tak poso. Simple ya. Nah, taib. Terus Pak Rahmat arti selanjutnya? Ahsan. Tidak ada makanan yang tersisa sedikit pun, gitu ya. Naam. Terus Pak Ardi. Dahabat umi ila Makkah wa baqiyat hunaka syahraini. Artinya Ibuku pergi ke Makkah dan tinggal di sana 2 bulan. Nah, tinggal di sana dua bulan. Taib. Terus La tansa ma qultu lak. Jangan lupa apa yang aku katakan kepadamu. Nah, aku katakan kepadamu, gitu ya. Kalau bahasa bebasnya apa? Jangan lupa ya, pesanku tadi lo ya, gitu ya. La tansa ma qultu lak. La tansa di sini majzum ya. Majzum karena didahului oleh la. La nahi yang artinya jangan. Tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Kalau ditanya huruf illah apa yang dibuang Mas Adri? Huruf alif. Taunya alif dari mana Pak Cahyo? Fathah. Tansa itu adalah inisial. Kalau yang dibuang adalah fathah. Taib. Paris monggo. Nasitu makna hadihin kalimati. Ahsan. Artinya Saya telah lupa arti kalimat ini. arti kalimat ini. Kenapa dibaca kalimati di situ? Ada isim isyarah. Ada isim isyarah namanya badal. Ya. Hadihi kan mudhafun ilaih dari makna. Kemudian kalimat itu badal dari hadihi. Lah mudhafun ilaih kan majrur, maka terlihat pada badalnya. Kata. Ya, kata Pak. Bahasa Arab kata, kalimat itu kata. Terus Pak Cahya. Wala tansa Pak. Wala takhsha. Wala takhsha ahadan ghairahu. Takutlah kepada Allah dan janganlah kamu takut salah seorang kamu takut selain daripadanya. Salah Pak. Salah artikan yang penggalan terakhir. Takutlah engkau kepada Allah dan janganlah. Siapa pelakunya? Siapa yang nggak boleh takut? Wala takhsha dan janganlah kamu takut, gitu loh. Nyanyi siapa? Kembali kepada Allah. Iya, gitu ya. Jadi ikhsyallah, takutlah kepada Allah. Wala takhsha ahadan dan janganlah kamu takut ahadan kepada seorang pun ghairahu selain Allah. Yang enggak usah takut, pokoknya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak Rahmat. Ikhsya ini fi'il amr ya. Fi'il amr dari khosya. Apa Pak?
sa. Tak kathiron. Naam. Saya sering lupa. Masya Allah. Saya sering lupa ya. Nah, ana ansa kathiron, saya sering lupa. Ya, saya sering lupa. Banyak sekali lupa. Atau saya telah lupa melupakan banyak hal gitu ya. Terus Pak Hardi. Ma hadara Talhatu mundu usbu'aini ahsya ayyakuna maridun. Tolha tidak hadir sejak 2 pekan lalu. Saya khawatir kalau dia sakit. Ya, akhsha ayyakuna maridun. Saya khawatir ayyakuna maridun, dia itu sakit. Ya, dia itu sakit. Pak Ardi, akhsha itu fi'il apa? Ahsya. Maksudnya madi mudharaknya itu. Mudharak. Fi'il mudhari. Marfu, mansub atau majzum? Ini marfu. Marfu. Kok marfu kenapa? Karena ada huruf ilah. Karena tidak ada amilnya. Tidak ada amil penasab dan amil penjazm. Gitu ya. Nah, tanda rafa'nya apa? Alif. Tanda rafa'nya alif nggak ada. Tanda rafa'nya ilahnya tetap. Nah, ya, tanda rafa'nya di situ kita katakan dhammah muqaddarah. Dhammah yang disembunyikan. Kan tanda rafa'nya apa? Fi'il mudhari ketika tidak dimasuki amil penasab dan amil penjazm kan marfu. Dan standarnya rafa'nya kan dengan dhammah kan begitu ya. Lah kalau dia termasuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir, kan mu'tal akhir nih. Ya, akhirnya ada huruf illah, maka kita katakan dia rafa'nya dengan dhammah muqaddarah gitu ya. Insyaallah nanti ada di kitab nahwu insyaallah. Taib, lagi Pak Rahmat mau tanya dulu. Maridon, Pak. Kenapa dibaca maridon? Akhsha ayyakuna maridon. Ini udah lama kita nggak nanya-nanya ini. Maridon, kenapa dibaca maridon? Mas Adri? Sasaran saja. Salah. Paris? Hah? Mamnu minas sarf? Bukan. Pak Cahyo? Pak Cahyo? Anunya kana, apa anunya kana ya? Isim yang depan, yang pertama. Yang kedua namanya? Khobar kana. Ya, khobarnya kana. Nah, ya. Yakuna yo. Ya, yakun kan asalnya dari kana yakunu kan gitu ya. Jawab Mas Adri sendirian. Kenapa di situ baca yakuna? Kok enggak yakunu? Akhsha ayyakuna. Karena ada an. Emang an itu apa? Kaidahnya setelah an kan harus sifat harus. Nah, karena an itu ambil penasab. Baik, Masya Allah ya. Terus, Mas siapa nih? Mas Adri. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji usnain. Baik, faedah dulu. Untuk baca kitab ya atau baca hadis nggak seperti harus membaca apa? Al-Quran. Kalau membaca kitab itu tidak seperti membaca Al-Quran. Santai aja bacanya. Fayarji'u ithnani kan gitu. Kalau membaca boleh, antum sambung boleh. Tapi kalau mungkin antum bingung, baca santai karena ini bukan Quran. Kalau Quran kan harus itu. Ya. Oh ya, kok salah harokat nih. Apa? Ada yang salah harokat. Fayarji'u ithnani. Ya salah, nunnya itu. Isnana kan di situ isnana. Punya antum isnani. Oh sudah benar jadi. Punya saya jadi isnana. Terus? Oh ya, Pak. Wahda. Wahidun.
yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Oke, artinya Mas, Insya Allah terakhir sampean lagi nih. Telah berkata Rasulullah SAW, mayit diikuti 3 perkara. Ya, kalau diikuti itu majhul. Mengikuti. Ya, yatba'ul mayyita salah satun, akan mengikuti ya al mayyitu si mayyit salah satun 3 perkara. Jadi ada 3 perkara gitu dulu kalau mengartikannya. Kalau diartikan subjeknya dulu, karena salah satu di sini kan fa'ilnya ya. Maka ada 3 perkara yang akan mengikuti si mayyit. Ya, terus keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang akan kembali 2. Dan yang bersamanya 1. Bukan bersamanya dan sisa. Oh ini sisa ya Ustaz? Ya pokoknya kan sisa kata Pak Rahmat ya. Yes. Iya. Dan tersisa 1. Kan yang ikuti 3, 2 kembali, sisa 1. Ya tetap juga bisa. Terus yang kembali ahlu keluarganya dan hartanya. Yang tersisa adalah amalannya. Nah, jadi ketika seorang itu meninggal, 3 hal ini pasti ngikutin. Ya, keluarganya jelas ngikutin, walaupun nggak semua ya. Yang perempuan nggak boleh ikut di rumah aja. Taib. Kemudian hartanya juga mengikuti dia. Mobilnya dipakai saudaranya, dipakai ini atau semisalnya ngikutin. Kemudian yang terakhir amalannya. Tapi 2 hal ini kembali dan yang sisa adalah 1. Ya, maka ada yang menjadikan hadis ini dengan judul apa? Sahabat sejati gitu. Sahabat sejatimu yang menemanimu dunia dan akhiratmu. Itu apa? Amalan. Yang lain balik semua. Ya. Kemudian juga ada yang membahas bahwasannya segala sesuatu di muka bumi ini atau di dunia ini semua akan berubah pada waktunya. Ya, akan berubah. Namanya itu akan berubah. Di antara contohnya adalah harta. Harta itu ya ketika kita tinggal akan berubah namanya. Jadi apa? Warisan. Istri kita tinggal juga berubah namanya. Jadi janda semua berubah, nggak ada yang tetap di muka bumi, semuanya berubah, gitu ya, masya Allah. Syahidnya yang dimaukan oleh beliau di sini adalah waya beko wahidun, ya waya beko. Di situ fiil nakisnya ya beko dari kata bakia, ya beko, ya. Taib. Di dalam kurung beliau menulis hamidun masya. Aminatu masyat, hamidun nasya, aminatu nasyat. Di sini kan menjelaskan fiil masya dan fiil nasya ketika pelakunya muannas maka harus bersambung dengan apa? Tak ta'nis sakinah. Ya, tak ta'nis sakinah. Aminatu masyat. Ada yang hilang nggak di situ? Apa yang hilang? Alif bengkongnya hilang. Kenapa hilang? Karena ketemu 2 sukun. Sedangkan pada kata nasya, ya nasya tidak ada alifnya, maka tinggal ditambahi tak ta'nis sakinah menjadi nasyat. Ya nasyat begitu. Masya Allah. Dengan ini kita sudah mengetahui model-model dari fiil nakis. Baik. Fiil nakis yang sudah kita lewati ya. Fiil nakis yang sudah kita lewati itu ada berapa bentuk? Ya, fiil nakis yang sudah kita lewati ada beberapa bentuk. Ya. Yang pertama ada kata da'a
Yad'u. Ya Pak Rahmat ya. Da'a yad'u. Yang pertama, da'a yad'u. Da'a yad'u ini mengikuti bab apa? Atau dalam kitab kita namanya apa? Dakhala yadkhulu. Ya, mengikuti dakhala yadkhulu. Kok tahu mengikuti dari sini? Sama-sama Tom. Dhamma dakhala yadkhulu. Masuk juga di sini nanti syaka yashku. Ya, syaka yashku. Terus model yang kedua adalah ini. Baka mudhari'nya apa? Ya beki. Baka ya beki. Baka ya beki ikut wazan apa? Maaf. Baka ya beki. Jadi kalau di kitab kita ini ikut wazan jalasa. Jalasa apa? Ya jelisu. Namanya jalasa ya jelisu. Perhatikan kasrahnya. Ya. Jalasa ya jelisu. Terus ada lagi kemarin. Masuk dalam kata jalasa ya jelisu adalah apa? Masuk dalamnya bana, ya beni, roma, yarmi. Masuk ya. Oke. Kemudian terakhir kita dikenalkan dengan apa? Bentuk ini. Ini dua bentuk yang sama ya. Ini bentuk apa tadi? Ro'a jangan, karena nggak disebutkan dulu di sini. Nanti khawatir bingung antum. Ya. Tadi apa sih yang baru kita baca? Oh ya. Kalau masya masuk mana masya? Masya yamshi. Masya yamshi yang kedua ini ya. Masya yamshi di sini karena kasrah ya yamshi. Ya. Taib. Kemudian kita dikenalkan lagi dengan yang ketiga. Ada nih. Khosya yakhsha. Kemudian nasya yansa. Baqiya baqiya ya beko. Ya, tiga ini sama. Tiga ini sama. Ya. Tiga ini masuk bab ini. Masuk bab syaribah yashrabu. Lihat bentuk fiilnya, bentuk harokatnya. Ya, bentuk harokatnya apa? Syaribah yashrabu. Ya, syaribah yashrabu. Sudah. Syaribah yashrabu. Awalnya fathah, keduanya kasroh, yang ketiga fathah. Khosya. Ya. Perhatikan di sini. Fathah, kasroh, fathah. Di sini fathah, kasroh, fathah. Sama Pak? Syaribah. Apa arti syaribah? Minum.
Ya. Yashrabu, ya. Yashrabu di sini ya sukun fathah dhammah. Sudah. Kita lihat di sini. Ya, yang kedua apa? Sukun. Yang ketiga fathah. Yang keempat harusnya di dhammah yang alifnya ini. Cuma nama muqaddarah nanti. Ya, yakhsha kan akhirnya alif. Ya, akhirnya alif. Cuman nggak bisa diharokati. Kenapa tidak bisa diharokati? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Maka harokatnya dikira-kirakan dia dengan dhammah gitu aja. Dikira-kirakan. Ya. Lah, yang saya maukan dari gambaran ini bahwasanya nakis itu tidak satu bentuk, ada beberapa bentuk. Ya, tapi mereka sama. Ya, nakis ini semuanya sama. Semuanya sama nanti dalam hal majzum. Dalam hal majzum. Sudah, apa majzum itu? Sukun. Ya, majzumnya nanti dengan apa? Hadfu harfil illah. Ya, hadfu harfil illah. Tanda jazmnya sama-sama dengan apa? Hadfu membuang huruf illah. Ini sama jazmnya. Ya, jazmnya sama-sama dengan membuang huruf illah. Ingat kalau kita bahas majzum maka khusus untuk fi'il apa? Mudhari. Kalau kita bahas majzum yang dimaukan fi'il mudhari. Majzumnya nanti dengan membuang huruf illah. Contohnya di sini, yad'u yang dibuang wawnya. Taunya waw mana? Inisial dhammah. Kemudian ya beki yang dibuang ya-nya. Tahu ya mana? Kasroh. Yakhsha yang dibuang apa? Alif. Yakhsha alif. Ya. Kemudian di sini tandanya apa? Fathah. Mungkin antum bingung, loh, saat kemarin katanya nakis cuma 2. Nakis cuma 2 ya? Gak ada nakis fathah apa? Nakis waw sama nakis ya, gitu ya. Maka apa yang kita jelaskan ini nggak ada perbedaan, sama aja. Ya, belakangnya ini waw kan? Ya, belakangnya waw. Ini alif, maka dia nakis waw. Ini ya, ya, ini ya, maka apa? Nakis ya. Terus untuk ini gimana? Antum lihat masdarnya. Khosya yakhsha khosyatan. Muncul ya-nya, alifnya berubah jadi ya. Ya. Atau mereka bisa lihat apa? Ini aja langsung kelihatan ini. Ya, madinya sudah kelihatan. Nasiya akhirnya ya, baqiya akhirnya ya, nasi apa? Khosya akhirnya ya, maka jelas masuk ya. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Ya, ini kan cuman standarnya wawi sama ya'i. Yang saya jelaskan ini dia masuk ngikuti bentuk fiilnya begini. Ada yang dakhala, ada yang jalasa, ada yang syariba. Karena terkadang kita pemula bayangkan nakis itu satu jalan tok. Ya, cuma satu bentuk, padahal enggak, dia punya bentuk-bentuk yang lain. Ya, punya bentuk ini, bentuk wazan ini, wazan ini, wazan ini. Dan insya Allah ini untuk bentuk-bentuk yang seperti ini, insya Allah nanti kita akan pelajari ketika kita belajar kitabu tasrif. Ya, kitabu at-tasrif. Mungkin antum saat ini bingung, masuknya dakhala, ya dukhul kok sama itu dari sisi mananya? Kok bisa sama? Anda cuma bisa jelaskan dari sisi harokatnya tadi saja. Oh, ini harokat yang ini maka ikut yang ini. Kalau ikut harokat ini maka ikut yang seperti ini. Sama seperti ajwaf sebelumnya, Anda juga jelaskan ada yang ikut wazan dakhala yadkhulu, ada yang ikut wazan jalasa yajlisu, ya ada yang ikut wazan fataha yaftahu juga. Begitu ya. Masya Allah. Sudah? Baik. Pelajaran selanjutnya dari pelajaran ke-12 sampai terakhir. Dari pelajaran ke-12 sampai terakhir. Maksud saya sampai pelajaran ke-20 apa tamrin ke-20. Dari tamrin ke-12 sampai tamrin ke-20 ini kita akan dikenalkan fiil-fiil nakis ketika bersambung dengan dhamir.
Ya, fiil nakis ketika bersambung dengan dhamir. Terlebih khusus fiil madhi dan fiil mudhari'nya, kemudian juga fiil amarnya. Ya, fiil amarnya. Ini kalau pelajaran kita dulu namanya apa? Tasrifnya. Bersambungnya dhamir, bersambungnya fiil kepada dhamir tasrif. Kalau dulu apa? Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Gitu Mas ya? Atau yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Atau idhab, idhaba, idhabu. Kan dulu kita tasrif gitu ya. Nah ternyata di sini juga sama. Fiil-fiil ini semua kalau kita sudah bahas fiil itu semua bisa bersambung dengan dhamir. Dan dhamir itu kurang lebih ya untuk fiil madhi dan fiil mudhari itu ada 14 dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana 14. Semuanya total ada 14. Jadi satu fiil da'a itu bisa berubah jadi 14 bentuk. Kemudian yad'u 14 bentuk. Gitu ya. Ini baru fiil madhi mudhari ya, belum fiil amr. Kalau fiil amr 6. Fiil amr itu mulai dari anta sampai antum. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini dia sampai antunna 6. Ya 6 bisa berubah jadi 6. Kita lihat bagaimana bentuk perubahannya. Ini kita lihat aja ini. Ya. Kalau dibilang mana yang lebih susah nahu atau sorof? Sorof. Karena sorof itu sorof itu yang buat susahnya satu, dia bukan hanya sekedar dibaca, tapi benar-benar harus dihafal. Sudah dihafal, lidahnya juga harus benar karena banyak bentuk-bentuknya. Seperti ini tadi. Banyak bentuk-bentuknya. Ya, ini sudah masuk yang mu'tal ya, yang sahih saja kita masih keplek-keplek ya, apalagi yang mu'tal seperti ini. Tapi pengalaman ana yang saya rasakan, ketika kita mutkin dalam ilmu sorof dan kita belum belajar nahu, ya itu sudah kita memegangi kurang lebih 70% untuk bisa baca kitab. Ya, sorof aja. Ya, sorof itu sudah kira 70% kita pegang untuk bisa baca kitab. Kemudian ditambah nahu, maka sempurna. Karena nahu kan ngurus belakang toh. Apakah dibaca dhammah, fathah, atau kasroh. Lah, cuman harokat 3 tinggal milih kan. Dhammah salah, pindah ke fathah. Fathah pindah ke kasroh. Kan begitu. Sedangkan yang sebelumnya itu urusan sorof itu nggak bisa ngawur. Ngawur berubah semua dia bentuknya. Naam. Masya Allah. Maka dulu anak awal-awal itu ketika pertama kali Jawa, jadi pas anak masih di rumah itu dekat pondok dekat rumah, kita waktu suruh ngafal sorof itu, kita pakai kitab Amthilatut Tasrif punyanya Tebu Ireng, yang warna kuning itu Amthilatut Tasrif warna kuning, kita suruh ngafalkan itu. Itu masuk bab pertama. Itu sudah semua bentuk wazan fiil dimunculkan di situ, yang sohihnya, yang mudha'afnya, yang ajwafnya, yang yang nakisnya, misalnya itu muncul semua di situ sudah. Wah itu masya Allah. Suruh ngafal bab pertama. Itu ada sekitar Ya 22 bab. Wah itu masya Allah jungkir balik itu rasanya. Kita waktu itu masih umur-umuran SMP. Ya belajar itu. Kemudian belajar nahunya kita pakai kitab Nahul Wadhih. Kitab Nahul Wadhih. Kemudian Durusul Lughahnya kita pakai punyanya Durusul Lughah miliknya Ponorogo itu siapa? Gontor. Durusul Lughahnya Gontor. Durusul Lughah ala tariqatil hadithiyah. Durusul Lughah dengan metode modern. Ya. Tapi orang yang sudah belajar nahu masuk modern bingung dia ini maunya apa nih kitab ini. Ya. Karena kan modern. Ya sedangkan kita belajarnya klasik ini, gitu ya. Taib pakai itu, jadi istilahnya nahunya masih belum terlalu ngerti lah. Bahkan mana jamak mudzakkar salim aja nggak ngerti, jamak muannas salim juga nggak ngerti, karena kita belajar waktu itu sama gurunya bilang ini jamak, udah gitu aja. Ini jamak. Sampai Jawa ada temen itu
sama-sama orang Medan. Dia sudah lama di Jawa. Ana dites. Coba antum baca kitab ini. Ana baca, alhamdulillah dimudahkan Allah bisa baca. Ya, bisa baca. Dia bilang, katanya antum belum belajar nahwu. Ya, belum belajar nahwu. Kok bisa baca antum? Ana jawab, kalau cuma baca gini gampang. Gitu ya. Kalau antum tanya anak, kenapa antum baca gini? Ah, itu baru anak bisa jawab. Ya, terus kenapa antum baca gitu? Enaknya gitu. Ya, kan nggak pernah qala Allah kan? Pasti apa? Qala Allahu. Nggak qala Rasulullah, nggak pernah qala Rasulillah, nggak pernah. Qala Rasul. Jadi enaknya begitu. Awalnya begitu. Setelah itu belajar nahwu, oh karena saya baca Rasul karena ini ya. Saya baca Rasulullahi karena ini ya. Akhirnya bahasa semakin lengkap. Ya, semakin lengkap, kemudian juga dilatih membaca. Alhamdulillah dengan itu apa? Bisa. Tapi ingat, sorof itu paling membosankan. Ya, paling membosankan. Apalagi kalau diajarkan sorof kaedahnya. Kalau yang kita baca nanti ini amthilah namanya, contoh toh. Kalau kaedahnya itu ya seperti tadi, ini sukun ketemu sukun dibuang. Oh, ini karena berat bacanya maka dibuang, diganti dengan ini, diganti dengan itu. Ya seperti itu misalkan. Dari alif kok tiba-tiba berubah jadi wow. Itu gimana? Atau wow kemudian apa berubah jadi alif. Kan asalnya kan namanya apa? Nakis wawi, tapi tulisannya apa? Alif. Kan begitu kan ya? Nah, itu disebutkan, itu dibahas sama mereka. Kenapa begini, kenapa begitu? Dulu ketika belajar awal-awal pas masih di Indonesia, gurunya jelaskan anak ngelamun. Anak ngelamun, sengaja ngelamun, bukan karena ini, sengaja ngelamun. Ya, anak sengaja ngelamun. Sengaja mikirkan yang lain, enggak ada dengerin ustadznya. Kenapa? Karena waktu itu anak punya syubhat. Lapo bingung-bingung asli opo. Wong tulisannya ngono kok lapo bingung-bingung. Ya enggak baca ya? Kan sudah alif toh. Mau asalnya gimana kan terserah, yang penting jadinya apa? Ya begitu dia bacanya, enggak mungkin ya begini-begini. Akhirnya anak sengaja ngelamun. Ketika anak Yaman, syubhat tadi hilang. Terbantahkan. Ya. Akhirnya saya baru nyesel, ya Allah kenapa dulu anak enggak fokus di pas pelajaran itu. Nah, jadi ketika anak belajar di Indonesia itu banyak syubhat-syubhat yang masuk di kepala itu. Padahal belajar sama Ustadz Sunnah nih, tapi banyak syubhat-syubhat yang masuk kepala. Padahal syubhatnya itu nggak sengaja disampaikan sama orang dengan saja enggak. Jadi ada teman yang ngobrol bla 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 bla. Iya ya, masuk juga itu. Akhirnya ngikut lah akhirnya seperti itu. Ya. Nah, anak kena syubhat dalam masalah sorof, kena syubhat dalam masalah usulul fiqh. Ya, ini masuk syubhat di sini. Ya. Anak jangan sebutkan nanti antum syubhat anak terikut nanti. Ya, sampai Yaman ketika kita belajar memang alhamdulillah waktu itu kita belajar sorofnya sama ahlinya. Sama ahli sorof di Yaman waktu di tempat yang kami datangi. Wih, itu didedel. Intinya beliau mengatakan orang yang faham nahu tapi nggak ngerti sorof dan asal muasal bentuknya sorof itu bagaimana, sama seperti buah yang matang dipaksa. Apa rasanya? Ya, sepet, yo kecut, yo nggak enak, ya sih begitu. Maknanya apa? Dia belum pantas, belum layak dan belum bagus. Akhirnya, oh gitu ya. Karena ada kisahnya seorang imam, dia ahli nahu. Pas duduk sama ahli sorof ditanya, bingung dia. Ya bingung. Ini kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Bingung. Ya, masya Allah. Akhirnya itu, oh begini ya. Alhamdulillah selesai kitab sorof, kitab kaidahnya, oh begini. Satu kitab, dengan itu kita mulai gamblang. Antum pengen tahu bagaimana bentuknya? Kita lihat. Ayo, biar tahu antum sorof aslinya gimana nanti. Sedikit aja tapi, belum sini mensepil sedikit aja. Nggak banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak tahu antum bakal bingung. Yang ke-12, isnadu masya ila dhamair, menyandarkan masya kepada dhamir. Hamidun masya. Ini kan mufrad. Al-auladu masyau. Masyau asluhu masyayu. Ayo antum. Ya, asyau, masyau itu asalnya masyayu. Gini. Sedikit ya. Antum kalau bilang sudah bingung bilang ya angkat tangan. Afwan Ustaz, bingung ini. Ya, melambaikan tangan. Bingung. Beliau katakan begini. Beliau katakan masyau
Ini sorob yang benarnya nih. Masyau asalnya adalah masyayu. Masyayu. Ini ya. Masyayu. Sudah, asalnya gini. Taib. Perhatikan, di sini perbedaannya di mana? Ya. Aslinya itu ada ya-nya. Ya. Kok bisa ada ya itu? Dari mana? Perhatikan. Asal katanya kan begini. Masya yamshi. Gitu kan? Masya yamshi. Ini fi'il apa ini? Fi'il madhi. Jadi kita pakai yang ini ya kalau gitu ya. Kan masya kan ya? Lah, masya ini ketika dia bersambung dengan dhamir, ya bersambung dengan al-dhamir. Ingat, ketika dia bersambung dengan dhamir. Dhamir yang mana yang maksudkan? Nah, ini. Wawunya ini kan dhamir nih. Bersambung dengan dhamir, maka dhamir ini, ya dhamir ini nanti mengembalikan yang alif ini kepada aslinya. Aslinya alif apa? Ya, maka muncullah di sini ya-nya ini. Ya, jadinya masyayu. Sudah, ini saya sudah jelaskan ya-nya kenapa muncul di sini tiba-tiba ini. Jadi, saya ulangi. Masya awalnya kan alif. Lah, alif ini kan perubahan, kan nakis cuma dua, wawi sama ya'i. Oke. Lah, alif ini atau alif apa ini ketika bersama dengan dhamir, maka dhamir ini nanti memaksa si alif ini berubah kepada aslinya. Aslinya kan kalau nggak waw, ya. Maka di sini apa? Masya aslinya apa? Ya. Maka muncullah masyayu. Kita ambil contoh yang lain, biar antum lebih paham. Kita punya kata da'a. Da'a. Ketika bersambung dengan dhamir ana. Ngomongnya gimana? Da'au. Tuh, muncul nggak? Muncul kan? Alifnya dipaksa kembali ke standar. Ya, dipaksa kembali ke huruf aslinya adalah waw. Karena da'a kan ada apa? Nakis wawi. Contoh lagi. Baka. Ketika bersambung dengan ana, jadinya apa? Bakai tu. Muncul apa? Ya, itu dhamir. Jadi dhamir itu memaksa ya yang berubah kembali ke asal. Oke, sudah. Ini asal munculnya ya. Terus tiba-tiba pada tasrifan berubah apa? Pada tasrifan hilang ya-nya. Ya, hilang ya-nya. Sudah nih. Hilangkan ya-nya. Masyaya masyau. Kan gitu nanti maksudnya. Masyaya masyau. Pakai masyau. Ya-nya hilang. Mas Adri, masih aman atau sudah melambaikan tangan? Masih aman. Tapi perhatikan, kata mereka, ini alasan mereka ya. Anak cuma menunjukkan alasan mereka. Alasan mereka, orang Arab itu kalau ada harokat ya, itu biasanya dikasih, ya harokat yang paling pas adalah apa? Kasroh. Ya, ya kan gitu, atau ya, masih enak. Kalau dikasih dhammah, kata mereka itu apa? Jadi thiqol. Berat. Dua antum, ya kemudian dhammah. Kan akhirnya apa? Ya kan nggak enak kata mereka. Masya, iya kan tuh harus buka ini bibir nih. Ya kan? Kemudian harus mencuncung gitu loh. Harus, kata mereka berat. Akhirnya apa? Wes, nggak ate dhammah, buang. Yes. Akhirnya mau nggak mau ketika dibuang, maka ya-nya di sini kan akhirnya kan sukun ini. Ya kan? Ya-nya sukun. Waw-nya ketemu berapa jadi? Kalau ketemu dua sukun jadi apa?
dibuang juga akhirnya. Masya Allah, begitu kata mereka. Sudah Pak Rahmat ya, seperti itu. Ya inilah aslinya sorab tuh begitu dia. Ini karena begini gitu. Nanti ada di sorab itu ada namanya idgham, ada namanya ibdal. Ya itu bukan idgham itu enggak. Nah, ya nggak ada iklab nggak ada. Ya, baik. Ada berapa lagi nanti? Beberapa pembahasan di sana. Ya, ini cuma sekedar sedikit. Oh, gitu ya sorab itu ya. Masih jauh. Hah? Masih jauh. Bukan jauh banget. Masih banget ini. Masya Allah. Dulu kita dimakan nih kayak gini nih, emplok mau nggak mau. Anak sekarang suruh ngemplok kayak gini diulu lepeh Pak. Lapo gitu. Pembahasan apa ini? Gitu ya. Tapi setelah kita ngerti, oh gitu ya, seru juga ternyata alasan-alasannya. Macam-macam alasannya itu. Ya kita kan alah alasan tok ya, namanya juga bahasa mereka ya sudah kita ngikut aja gitu. Itu bahasa mereka. Kayak zaman dahulu kan tulisan misalkan apa? Soeharto. Itu tulisannya apa? Kan begitu. Terus lama-kelamaan kan berubah kan itu. Jadi setiap apa? Bahasa itu punya perubahan-perubahan sendiri dan alasan perubahan tersebut. Jadi ya. Taib, contoh lagi Aminatu masyat. Masyat asluhu masyat. Kan masya kan asalnya ada alifnya. Kemudian bersambung dengan apa? Taknis. Jadi ketemu dua sukun. Mau tidak mau alifnya dibuang. Maka jadi masyat. Albanatu masyaina. Nah, kalau ini aman. Ya masyaina. Ya masyaina. Anta masyaita. Antum masyaitum. Ringan gak Mas Adri? Masyaitum. Udah pada masyayu. Enak masyaitum. Sukun. Enak dia. Anta masyaita. Antum masyaitum. Anti masyaiti. Antunna masyaitunna. Ana masyaitu nahnu masyaina. Dan inilah alasan tadi yang disebutkan kenapa alifnya berubah jadi ya, karena bersambung dengan apa? Domir. Ya kan? Masya kan mu'tal ya'i. Ketika bersambung dengan masyaina, itu ya-nya kembali muncul. Masyaina, masyaita, masyaitum, masyaiti, masyaitunna, masyaitu, masyaina. Isnadu yamshi ila dhamair. Bersambungnya yamshi kepada dhamir. Yamshi jadi fi'il apa nih? Mudhari'nya. Hamidun yamshi, al-auladu yamshuna. Asluhu yamshi yuna. Udah, ini banyak kondisi ana nggak mau buka. Pokoknya aslinya yamshiyuna. Kenapa ana nggak mau buka? Satu, ya-nya di situ harokatnya dhammah. Tiba-tiba hilang. Kemudian shinnya kasroh, tiba-tiba berubah jadi apa? Shinnya kasroh berubah jadi dhammah. Itu kan jadi banyak alasan lagi tuh yang harus dimunculkan. Lah daripada antum tambah bingung, jadi nggak usah. Pokoknya asalnya yamshiyuna. Yamshiyuna. Mau tahu Mas Adri? Yamshiyuna? Kenapa jadi yamshuna? Cukup ya? Cukup. Terlalu panjang nanti. Karena nanti setelah yang kita jelaskan ini, itu kita harus menjelaskan kenapa yamshi jadi apa? Shu. Nah, itu tambahan. PR itu, Mas. Aminatu tamshi, albanatu yamshina, anta tamshi, antum tamshuna. Asluhu tamshiuna. Gak enak panjang tamshiuna itu. Ya enaknya tamshuna. Makanya anak katakan dulu syubhat anak. Ngapain bingung-bingung tamshiuna? Yang dijadikan apa? Yang paten mana? Tamshuna. Tapi kalau kita nggak tahu aslinya, ya kita nggak tahu aslinya itu kurang mateng. Ya seperti misalkan kita pingin jualan nasi goreng, tapi nggak tahu ilmu cara membuat nasi goreng. Cuman asal-asalan misalkan. Maka jadinya pun tidak enak. Tuh, ini hitamnya marker Pak. Iya ini.
Alhamdulillah itu punya beberapa tok itu. Banyak juga itu. Ini marker nih. Ini enggak ding. Oh betul enggak bukan. Bukan. Nih, bukan. Ternyata bukan. Anak kira markernya tok nih. Bukan, aman. Sama-sama aman. Baik, lanjut. Anta tamshina asluhu tamshina. Tambah ini. Cino ya tamshina. Antunna tamshina ana amshi nahnu namshi. Isnadu fi'il amr masya ila dhamair imshi. Tanya Ustaz. Yeah. Kalau yang di zikir itu amsaina itu apa dari sini atau gimana? Iya, tapi kan fi'il madinya. Oh, Bukan shin tapi ya. Sin. sin, amsaina. Ya, dari kata amsa yumsi nanti. Ya. Imshi ya Hamid, imshu ya aulad, imshi ya Amina, imshina ya banat. Di sini cuma sebutkan 4. Cuma domir anta, antum, anti sama antunna. Enggak disebutkan domir antumanya. Isnadu nasya ila dhamair. Hamidun nasya al auladu nasu. Asluhu nasiyu. Nasiyu jadi nasu ini. Ya. Aminatu nasiyat, albanatu nasina, anta nasita, antum nasitum, anti nasiti, antunna nasitunna, ana nasitu, nahnu nasina. Ya, seingat Anda dalam kitab Mukhtarat itu ada penjelasan tentang sorofnya yang ini. Barangkali antum punya kitab Mukhtarat, pengen tahu sebenarnya gimana sorof, antum bisa buka Mukhtarat punyanya Ustadz Aunur Rafiq rahimahullah ta'ala. Isnadu yansa ila dhamair, hamidun yansa al auladu yan sauna, asluhu yan sayuna. Angel bahasanya. Aminatu tansa al banatu yansaina, anta tansa antum tansauna, asluhu tan sayuna. Anti tansaina, asluhu anti tansayina. Antunna tansaina, ana ansa, nahnu nansa. Dan ini memang harus khusus ya, jadi nggak bisa cuma lewat gini kemudian ini nggak bisa, butuh latihan sendiri untuk sorf ini. Jadi sini beliau sebutkan hanya sekedar sambil lalu begitu aja, paling nggak kita ngerti bahwasanya perubahan-perubahan fi'il ketika bersambung dhamir. Isnadu fi'il amr dari nasya. Insa ya Hamid, insau ya aulad, insai ya Amina, insaina ya banat. Isnadu da'a, ini kata da'a. Hamidun da'a al auladu da'u, asluhu da'a wu, jadi da'au. Aminatu da'at, asluhu da'at. Albanatu da'auna, anta da'auta, antum da'autum, anti da'auti, antunna da'autunna, ana da'autu, nahnu da'auna. Isnadu yad'u ila dhamair. Hamidun yad'u, al auladu yad'una, asluhu yad'una. Aminatu tad'u, al banatu yad'una, anta tad'u, antum tad'una, asluhu tad'una. Anti tad'ina, asluhu tad'uwina. Tad'uwina jadi tad'ina. Anta tad'u, ana ad'u, nahnu nad'u. Isnadu fi'il amr min da'a ila dhamair. Ud'u ya Hamid, ud'u panjang ya, ya aulad, ud'i ya Aminah, ud'una ya banat. Ini perubahan-perubahan fi'il ketika bersambung dengan dhamir. Fi'il nakis maksudnya, fi'il nakis. Yang ke-21 arini. Arini itu artinya apa? Tunjukkan kepadaku. Kalau arina bukan. Arina tunjukkan kepada kami. Arini kan padaku, arina tunjukkan kepada kami. Nah, ya.
Arini yaqulul mudarris likulli talibin minat tullab ya fulan arini kada. Kada itu bisa diartikan arini kitabak, arini sa'atak, arini lisanak. Gitu ya. Coba perlihatkan kepadaku bukumu, kitabmu, jammu atau daftarok. Misalkan nanti pengen ngomong sama temen. Coba delok sih. Bapak sejauhnya delok ya. Coba arini qalamak. Coba lihat kitabmu kitab penamu gitu. Arini. Ya, arini qalamak. Dibaca nasab sebagai maf'ulun bih. Ya, sebagai maf'ulun bih kedua. Alhamdulillah. Al kalimatul jadidah kosakata baru. Al asya apa asya? Makan malam. Al yamin kanan. Yamin kanan. Bisa juga diartikan yamin itu sumpah. Ya, cuman di sini kanan. Al yasar kiri. At-tahqiq apa tahqiq kemarin? Pemeriksaan. Jadi kalau misalkan telah ditahqiq oleh ya Pak Rahmat. Oh, jadi yang meriksa yang meneliti tulisan tersebut adalah Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat kerjanya yang meneliti, memeriksa ulang. Biasanya itu dalam kitab-kitab itu ada kan muhakkik. Itu muhakkik jadi apa? Kitab yang ada yang sudah tercetak itu disamakan dengan makhtutat. Makhtutat itu tulisan tangan zaman dahulu. Ya, apa namanya? Manuskrip. Ya, manuskrip yang sudah ada itu yang sudah lama disamakan. Apakah tulisannya sama atau tidak? Karena di tempat-tempat di maktabah-maktabah entah itu di Mesir atau semisalnya terkadang ada manuskrip masih tulisan-tulisan Syekhul Islam dan semisalnya itu masih ada bentuk tulisan tangannya. Ya, biasanya kalau cetakan-cetakan itu nanti di bagian depan itu ada gambaran suwarul makhtutat. Ya, gambar asli tulisan tangannya. Gitu loh. Dan terkadang tulisan tangan itu ada berapa manuskrip, bukan satu toh. Versi ini ada beberapa ini. Nah, itu nanti baru digabungkan. Kemudian nanti lagi tugasnya dia misalkan berkaitan dengan hadis, itu juga kadang ditahqiq sama dia. Ini hadisnya sahih atau benar atau enggak, siapa yang meriwayatkan, di kitab apa, nomor berapa, itu dicek semua. Jadi menjadi ahli tahqiq itu tidak sekedar apa, comot sana comot sini, tapi benar-benar apa, dia teliti dengan sebenar-benarnya. Makanya kalau misalkan pengen beli kitab, cari yang ada sudah ditahqiq. Jadi udah diteliti ini. Nah, gitu ya. Tanawul makan malam. Ya, tanawul. Ilahun Tuhan jamaknya alihah. Ilahun alihah. Al kumamah sampah. Kumamah. Ya. Kumamah sampah. Beda ya. Umamah sama kumamah beda. Ya, umamah nama orang. Kalau pakai hamzah nama orang. Kalau pakai ain imamah sorban. Ini pakai qaf kumamah. Artinya sampah. Qaumun qaum. Al-lail malam. An-nahar siang. Turab debu. Debu atau tanah. Masuk dia turab. Ahlun keluarga. Sahibun teman. Jamaknya ashab. Teman itu ada sahib, ada sadiq. Ya, sahib sama sadiq. Ya, mana yang lebih dekat? Sadiq atau sahib? Ya. Baik, hadayah berikan petunjuk. Mumazzaq, ya, sobek atau robek. Tawayatwi, melipat. Ya, melipat. Atayati, datang. Datang dalam bahasa Arab itu banyak. Ada kata ata, ada kata hadara, ada kata jaa, ada kata toroko, dan masih banyak kata-kata yang lain dari apa? Yang artinya datang. Cuman setiap pelafaz itu memiliki perbedaan maksud. Ya, dari kata ata dengan hadara itu beda. Ada dulu anak punya gambar itu, cuman hilang sudah. Dibedakan. Kalau ata itu datang begini, kalau ini datang begini. Itu banyak dikirim di media-media gitu sekarang. Tabi'a yatba'u artinya apa tadi? Mengikuti. Waqa'a yaqa'u terjatuh. Ya, waqa'a. Ya. Seperti ada kisah itu seorang sahabat yang datang kepada Nabi ketika apa?
bulan Ramadan. Ya Rasulullah, waqa'tu ala imro'ati. Aku terjatuh di atas istriku. Itu sebuah kinayah. Ya, sebuah kinayah. Kalau kita lihat nggak ada bahasa-bahasa vulgar dalam hadis itu, nggak ada. Semua kinayah. Dalam Al-Quran juga sama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Begitu ya. Nah, maka itu adalah sebuah pelajaran di dalam pengungkapan bahasa-bahasa seperti itu tidak boleh terlalu vulgar. Gitu ya. Apalagi di majelis umum. Gitu ya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya, kita selesai dari pelajaran ke-28. Insya Allah kita masuk 29 pada pertemuan berikutnya. 29 ini insya Allah akan membahas tentang permasalahan mudha'af. Ini lebih ringan. Ya, mudha'af. Sampai pelajaran ke-31 ya. Insya Allah. Ya, cepat ini. Kalau yang ini lebih gampang, belakang-belakang ini lebih gampang. Ya, daripada yang nakes yang ngajawab ini, masya Allah. Tapi belakang tinggal sisa-sisa ini gampang-gampang insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhirul kalam subhanakallahumma hamdik.